ucapkan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan, dan hamba mau sampaikan biarlah kita tetap dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kami perlu sampaikan bahwa Bapak Gembala ada di Jakarta dalam pertemuan dari setiap hamba-hamba Tuhan. Jadi untuk itu kita tetap ada dalam kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita doakan supaya tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita boleh dalam keadaan sehat, dalam diberkati Tuhan, ya, untuk saat masa-masa liburan, untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin dari jemaat Tuhan masih banyak yang berlibur, tapi biarlah mereka diberkati juga dalam setiap masa-masa liburan. Nah, hari ini saya akan ambil firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Berapa pentingnya doa bagi kita, seberapa manfaatnya doa itu bagi kita. Mulai kita mengenal Tuhan, mulai kita mengerti dalam setiap doa, mulai kita diselamatkan Tuhan, mulai kita diberi jaminan keselamatan dan tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Berapa pentingkah bagi kita doa? Atau kita pikir doa itu biasa-biasa aja lah, ya kalau sempat lah, atau kalau makan lah aku baru berdoa, atau kalau aku tersesat lah, kalau aku punya masalah, kalau aku punya beban baru aku datang berdoa. Itukah motivasi kita doa? Sidang jemaat Tuhan, doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, terputus hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jembatan kita kepada Dia. Jadi orang banyak putus asa begini, aku sudah berdoanya tapi gak didengar Tuhan. Aku sudah seringnya seminar doa tapi doaku gak dijawab Tuhan. Kenapa itu terjadi? Ya karena kita motivasi kita salah. Kita katakan, ya kalau aku dalam keadaan tersesat, susah, sakit, penyakit. Banyak orang Kristen saat ini kalau sudah sakit, ya dong, pergi ke dokter, kemana-mana, semua dijalani saudara. Mentok-mentoknya kalau sudah kehabisan baru datang sama Tuhan. Iya apa iya? Iya kan? Banyak terjadi. Udah punya pergumulan, lupa dia ada Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat. Lupa dia ada Tuhan selalu ada bagi kita. Berarti doa itu membuat kita ini luar biasa. Kita baca yuk firman-Nya. Dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang 35. Ini teladan kita, Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama karena satu ayat, 2, 3 ya. Pagi-pagi benar. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Yesus. Yesus itu adalah yang menciptakan langit dan bumi bersama isinya. Tetapi Yesus itu punya doa yang luar biasa. Tuhan Yesus itu punya hubungan dengan Bapa lewat apa? Lewat doa yang dinaikkannya. Sehingga dia berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Dia pergi ke tempat yang sunyi, sepi. Supaya apa itu? Supaya tidak terganggu.
saudara-saudara? Yesus masih punya doa kepada Bapa. Dia punya hubungan doa kepada Bapa, sebab dia sadar bahwa tanpa doa, tanpa dia bersekutu dengan Tuhan, dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun dalam kehidupan. Sebab Yesus datang ke dunia ini, di Bapa punya misi yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini ialah dia mau bersekutu dengan Tuhan sebelum dia melangkah, sebelum dia melakukan sesuatu. Dia punya kepastian, dia punya ketentuan, dia harus punya hubungan dulu dengan Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita, saudara? Atau kita mau melakukan sesuatu, merancang sesuatu untuk mengatakan terus kita langsung meluncur tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi lewat firman ini dia mengajar kita harus punya hubungan dulu dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dulu untuk bersekutu dengan Dia. Doamu kepada Tuhan. Tanpa doa, saudara, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tanpa doa kita akan mentok. Tanpa doa yang kita naikkan kepada Tuhan, aturan kita dipakai dasar, dipakai luar biasa, ditentukan menjadi pemenang. Dia berhenti, saudara. Itu sebabnya mulailah seperti apa yang kata Tuhan. Doa. Setiap pagi kita dibangunkan aja, puji Tuhan. Kita diberikan napas hidup, puji Tuhan. Ya kan? Saya sering katakan, kalau kita pergi, kalau kita beli oksigen itu nggak terbeli. Tapi itulah Tuhan. Itulah Dia Allah kita. Jadi layak kita untuk bawa doa kita kepada Tuhan setiap pagi. Layak kita membawa syukur kita kepada Dia. Yesus ini sebelum Dia berangkat memberitakan Injil, ada doa yang Dia naikkan. Dia pergi ke tempat yang sepi. Dia naikkan doanya kepada Tuhan supaya Dia diberkati, diperlengkapi, dipersiapkan. Sebab di depan, kalau kita lihat lurus, belum tentu lurus. Itulah Tuhan kita. Jadi saya yakin banyak orang nggak pernah terapa saya katakan nggak pernah senang untuk berdoa. Banyak orang nggak terpanggil untuk berdoa. Karena apa? Karena doa itu tidak layak. Jadi banyak orang nggak terpanggil, saudara. Padahal dalam doa itu, saat kita mau katakan aja syukur kepada Tuhan, luar biasa dahsyatnya Tuhan. Jadi kita harus mengalami bagaimana Kristus punya hubungan dengan Tuhan. Yesus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita juga harus mengalami lewat doa kita, saudara. Jangan tergesa-gesa berdoa. Jangan terus minta sesuatu kepada Tuhan tanpa kita minta pun Tuhan sudah beri. Amin. Semalam ini setiap pagi saya gak pernah minta sesuatu daripada Tuhan. Saya hanya bersyukur Tuhan. Saat aku dipeluk Tuhan setiap pagi aja dipuji Tuhan. Saat kita mau datang aja dengan Tuhan, kita dipeluk, dilus-lus saja kepala kita ini. Tuhan, saudara pernah mengalami gak? Itu udah puji Tuhan, saudara. Di situ ada kekuatan, di situ ada kuasa yang diberikan kepada kita, sehingga kita melangkah pun, kita berjalan pun, kita melakukan apa yang kita lakukan pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu, saudara. Jadi ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ialah tentang doa. Karena doa kita
Lewat doa kita ada jawaban. Lewat doa yang kita naikkan, di situ ada jawaban Tuhan. Amin. Jawaban Tuhan pasti. Gak pernah tertunda jawaban Tuhan, tapi pasti dengan Tuhan. Yesus ayat 35 dikatakan tadi dia pergi berdoa. Kalau ayat berikut saudara baca, sebelum dia memberitakan Injil ke tempat lain, ke kota lain, dia bangun dulu hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau pergi sendiri dengan mau dia. Dia mau pergi semenjak Bapa perintahkan kepada. Dia mau berjalan. Kalau dia sudah punya hubungan dulu dengan Tuhan, maka dia berjalan pelan. Inilah doa saudara. Keajaiban Tuhan dinyalakan saat kita boleh datang berdoa kepada Dia. Itu sebabnya lewat doa yang terbelenggu iblis pun dilepaskan, yang terikat pun dibebaskan, yang sakit pun disembuhkan. Itu semua lewat doa saudara. Pelayanan Yesus hanya lewat doa. Enggak dia bawa sesuatu, enggak dia kerjakan sesuatu, bukan. Tetapi lewat dia berdoa dulu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, itu yang dia lakukan. Amin. Dalam hidup kita pun seperti itu. Dalam pelayanan kita, KPI Harmoni dibangun ini hanya lewat doa. Ini boleh gedung ada, itu semua lewat doa kita. Ya kan? Kita nggak punya dana yang banyak, tetapi lewat doa. Waktu tahun 2015 ini nanti yang kedua dibilang, Pak Kepala, kita mau membangun mah, kata Tuhan membangun. Aku kalau udah dari kata Tuhan, nggak bisa lagi menjawab saudara. Lalu saya bilang, ya kita doakan lah kalau udah kata Tuhan. Kita kan nggak punya dana pembangunan. Ini banyak hal saudara, ini contoh-contoh yang kita lihat. Gak banyak cerita. Seberapa dana kita jemaat yang bisa kita himpun, tetapi dana yang dari Tuhan itu dahsyat. Kenapa ada doa dan iman pengharapan kepada Tuhan? Karena ada doa puasa yang dinaikkan, karena ada doa yang senantiasa dibangun dengan Tuhan, maka Dia akan kerjakan mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah Tuhan kita. Jadi saudara, kalau dikatakan orang, aku berikan kau sesuatu yang luar biasa daripada apapun itu yang ada di dunia ini, tinggalkan Tuhan Yesus, saya nggak mau. Kata Tuhan begitu lebih hebat daripada yang ada di bumi. Terjadi kau saudara, terjadi. Hanya satu orang saja Tuhan kirim untuk membangun ini semua selesai. Kalau lantai pertama pembangunan dibuat, panitia begitu banyak, tapi karena lengah, banyak panitia mungkin begitu ya, banyak panitia bekerja. Saudara, gak ada doa mungkin yang dinaikkan lebih lagi, karena kita mengandalkan manusia. Banyak dilema yang terjadi sampai ke rumah. Ini gak bisa melupakan saudara. Ya, apalagi aku sangat mengandung anakku yang pada kecil itu. Wow, luar biasa. Tapi kenapa aku bisa bertahan? Karena aku tetap bangun hubunganku dengan Tuhan. Aku bilang, Tuhan gak tahu aku ini apa ini. Hanya kalau air mata kita aja jatuh, mengalir. Tuhan, aku gak tahu ini apa yang terjadi. Aku seperti didekap sama. Kalau aku punya beban, punya masalah, aku selalu katakan, Tuhan, aku gak tahu lah ini kenapa terjadi. Ini apa Tuhan?
di sini berkeperluan. Hanya lewat doa, saudara, semua diselesaikan Tuhan. Hanya pengorbanan Kristus satu orang, dunia diselamatkan. Jadi kita harus lebih untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ini Ibu Sinaga bilang gini, kemana ya WB ini? Doanya sudah berkurang. Sibuk apakah? Yesus lebih sibuk keliling-keliling melihat manusia yang sungguh-sungguh. Ataukah kita harus nongol saat ada sesuatu yang Tuhan mau bagi kita wanita Betlehem? Doa kepada Tuhan gak berkenan. Ya, 24 jam diberikan Tuhan bagi kita. 6 hari Tuhan berikan kita untuk bekerja. Asal 1 jam aja, katakan 2 jam. Kita curi lagi waktu. Jadi gimana hubungan kita dengan Tuhan? Doa kita kepada Tuhan. Ini doa ini simpel, saudara. Sekarang zaman akhir, saya melihat ini dan saya baca firman Tuhan. Zaman akhir yang mau diomong iblis duluan dari rumah Tuhan, bukan dari tiap orang yang di sana yang penuh dengan dosa, bukan. Jadi di Rantau Prapat ini mulai sekarang gereja ini banyak sekali masalah, saudara. Banyak masalah terkait. Banyak. Gereja sana, gereja sini, ya digoncang, saudaraku. Karena kurang doa di hadapan Tuhan. Mungkin kalau sudah banyak jemaatnya udah nyaman lah, udah tenang lah. Ya satu kali. Karena iblis itu juga ada kuasa. Tetapi kita harus tahu, sekalipun diberikan Tuhan kuasa kepada mereka, tapi jangan diambil. Atau sibuk semua. WBI mana doamu? Bapak mana doamu? Semua sekarang sedang dibawa Tuhan untuk masuk dalam doanya, supaya kita semua boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kita. Saya melihat baca di TV ada seorang pemuda. Pemuda ini orang Sumatera Utara, tapi dia udah di Jakarta. Terlunta-lunta di Jakarta pun dia alami. Waktu orang tuanya ini pun hidup rumah tangganya gak harmonis, sehingga dia putus sekolah. Ini kesaksiannya, saudara. Lalu dia pergilah ke Jakarta merantau. Dari Pematang Siantar dia naik apa namanya itu? Truk-truk itu, dimana berhenti dia turun situ, nyambung lagi, nyambung sampai di Jakarta, sampai hidup di terminal, sampai dia terlunta-lunta dan makan, sampai dia masuk dalam geng-geng orang yang dia masuk, saudara. Kenapa? Sesuap kasih. Lalu waktu mulai dia ditangkap Tuhan, ada seseorang, katakanlah mungkin itu penginjil, yang menginjili dia di terminal. Dia bilang gini, gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, saya gak terlunta-lunta seperti ini. Kau kenal Tuhan gak? Ya kayak mana kan orang tua Tuhan itu di surga.
Dia nggak kenal Tuhan. Lalu mulai dia dibawa. Pernah nggak kau minta sesuatu sama Tuhan? Nggak pernah. Mana bisa aku minta sama Tuhan? Tuhan kan di atas. Dia bilang, mau nggak kau cari? Gimana caranya? Aku sekarang hidupku mau kaya raya. Kau bisa kaya raya asal kau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari dahulu. Sama-sama kita ya katakan. 2, 3 ya. Iya. Cari dahulu kerajaan Allah. Udah pernah nggak kau cari? Ini lugunya. Kemana kau cari? Dia bilang, kau datang ke rumah Tuhan. Puji Tuhan, dengarkan dia, dengarkan firman, lakukan. Kau pasti bisa kaya. Ingat, kau pasti bisa kaya. Terjadi saudara, dia menjadi konglomerat. Perjalanannya Jakarta luar negeri, Jakarta luar negeri. Sampai sekarang dia belum nikah sendiri. Karena apa itu? Ada doa. Sehingga dia setiap katakan, cari dulu Tuhan, muliakan dulu Tuhan. Jangan bilang aku mau kaya, aku mau uang, aku mau uang. Kalau kau tidak cari Tuhan, jangan menjadi kesaksian. Yang kedua, apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Kita beda dengan yang lain. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu yang kita lakukan. Bukan apa yang kita mau, amin saudara. Sehingga kan ada pujian, suka-sukamu Tuhan. Ini kalau kita nyanyikan ini, semua orang pasti mengenali. Padahal artinya itu mereka belum memahami. Kalau maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, izinkanlah kita bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan. Suka-suka Tuhan ini gak enak saudara. Enggak. Menyanyikan aja gak enak suka-suka Tuhan. Tapi kalau kita lari, gak enak. Kita diproses. Supaya apa kita diproses? Supaya kita enggak menjadi jerami. Supaya kita enggak menjadi tembaga, tapi menjadi emas yang murni. Itu maunya Tuhan. Jadi izinkan Tuhan untuk mau memproses kita supaya bisa kita berkata suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-suka Tuhan, kemana pun kita berjalan, kemana pun kita melangkah, apapun yang mau kita minta, apapun yang mau kita 2, 3 ya. Dan setelah ia mengambil, ia menghadap langit dan mengucapkan, lalu mengucapkan itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kelahiran itu diberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya akan sampai karena 5 roti 2 ekor ikan makan sampai kenyang. Logika kan saudara? Mujizat kenapa? Ada ucapan syukur dan doa yang menaikkan. Sebelum dibagi, ini Yesus. Jadi gak suka-suka dia, biarpun dia Tuhan, dia Yesus, gak suka-suka dia. Lebih dulu dia serahkan kepada Bapa, mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kita bisa juga melakukan seperti itu saudara. Tetapi bila hubungan kita dengan Tuhan, lakukanlah kebenarannya, maka dia akan memproses itu semua dahsyat dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tergantung iman saya dan saudara lewat hubungan kita dengan Tuhan, seperti Yesus lakukan.
sehingga terjadilah mukjizat yang luar biasa dalam gereja. Perlu ada doa dan puasa. Kenapa? Setiap minggu ada doa puasa. Kita diajar untuk belajar sebatas mana kemampuan kita untuk mau berhubungan dengan Tuhan. Ada doa syafaat, ada doa para pelayan. Dengarkan nih, bukan karena engkau pintar cerdas, tetapi karena ada doamu kepada Tuhan. Kalau dipakai kau selangkah, Tuhan akan beri mengangkat langkah lagi ke depan. Dia akan mengurangi, menggandakan urapan. Karena apa? Ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang tidak bisa kau lakukan jika lewat doa kita kepada Tuhan, maka Dia akan menggandakan talenta yang ada padamu. Enggak diberi, kalau diberikan 1, akan diberi 2, 3, 4 sampai 10. Digandakan Tuhan karena doa. Jadi nggak ada bisa kita berkata lagi, aku nggak bisa, nggak di situ talentaku. Asal mana yang Tuhan mau, di mana kita ditetapkan Tuhan, di mana kita di dalam gereja Tuhan untuk ditetapkan. Asallah itu lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat doa. Yang tidak bisa kita katakan menjadi bisa. Karena apa? Hubungan yang luar biasa, seperti Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Ada orang sakit disembuhkan lewat doa, ada banyak. Dokter sudah menolak, banyak saudara. Jadi ini makanya saya katakan gereja kita ini penuh dengan mukjizat. Orang bisa melihat itu mukjizat semua terjadi. Mari kita semua bergerak. Amin saudara. Bergerak lewat doa kita, bergerak lewat setiap penginjilan apa yang mau kita sampaikan. Di luar sana masih banyak orang yang belum mengerti itu, yang akan mau binasa. Tapi mari kita punya beban seperti Kristus. Sebelum kita berangkat, naikkan dulu doamu kepada Tuhan, supaya kita diperlengkapi Tuhan. Seperti Yesus ini, yang kerasukan setan pun bisa disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Apalagi saudara, banyak terjadi semua karena ada doa yang dinaikkan. Kalau doa puasa lagi dibarengi dengan doa puasa kita kepada Tuhan, itu lebih dahsyat, lebih hebat. Yang ketiga saudara, karena kasih Bapa terus mengalir dalam kita. Apa yang mau diambilkan Tuhan? Ada kuasa. Ada kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi setiap kita melangkah kemanapun, kita diperlengkapi. Saya melihat Bapak Gembala kita senantiasa itu hidupnya penuh dengan firman, dengan doa. Kalau udah mau berdoa, udah tutup, jangan ada yang masuk ya. Katakan di situ, di sini sedang berdoa. Berjam-jam hanya dia untuk memberitakan Injil ini saudara. Karena panggilannya juga memberitakan Injil. Saya bilang begini sering, lama juga ya prosesnya, 63 tahun baru bisa melangkah memberitakan Injil. Ya ini yang Tuhan mau, bukan mau saya. Tuhan sering katakan apa yang aku mau, itu kerjakan. Tuhan sering bilang begitu. Ya saat dia melangkah, saat dia mau berjalan, penyertaan Tuhan. Ini kita doakan dalam setiap doa sahabat kita. KKR akan terjadi di Medan pada bulan September. Bapak Manulu tadi Manulu aja tahu. Jadi jangan ada kita nggak tahu. Iya, mau mengadakan KKR pagi tadi. Inilah perlunya supaya doa kita naikkan. Kalau lebih banyak orang berdoa, lebih banyak kuasa mengalir. Amin. Iya, di tiap-tiap keluarga. Begitu ya. Jadi dia berkesinambungan, mengalir dalam setiap doa kita. Ya, doakan itu saudara. Dan ada seminarnya juga, didoakan supaya dahsyat pekerjaan Tuhan.
untuk melawan banyak orang di Sumatera Utara. Sumatera Utara, kalau saya melihat Jakarta itu, wah, sudah banyak kesadaran orang untuk ke rumah Tuhan. Mereka pergi mulai jam 5 pagi keluar, pergi ibadah di sini, dapat firman di situ, ibadah lagi, dapat firman lagi. Soalnya saat minggu itu semua dipakai dengan firman. Kalau di sini kan di Sumatera kan masih tabu. Kalau udah datang di gereja, nah datang ke sana, mana nih gerejanya itu? Padahal dia dekat firman, nggak jadi masalah. Firman haus, kita bukan haus. Ada pengajaran itu bertumbuh bersama. Tadi mana kita ini kan? Mari melangkah, bergerak. Yesus juga bergerak, apalagi kita, amin. Jadi saya yakin pada saat ini, jika kita bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa kita, inilah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada doa kita, putuslah hubungan kita dengan Tuhan. Padahal kita perlu Tuhan, amin. Perlu Tuhan, perlu firman. Itu sebabnya dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya? Gak terhitung, gak ternilai, saudara. Enggak. Cari aja dia. Maka dia akan turun tangan. Kita angkat tangan firman dia akan turun tangan memberkati kita. Amin firman Tuhan.